kata Imam San'ani, berbedalah antara pelobi yang melobi Anda dengan pakaian lengkap dengan pelobi yang melobi Anda tanpa busana. Gitu, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Ustadz, ahsanallahu ilaikum wa iyakum. Sekali lagi hadirin, makasih atas husnudonnya dan adabnya, tapi saya tuh tidak di makom itu, jadi normal aja bilang Ustadz aja, terus doakan. Fadilatul Ustadz tuh adab yang tinggi, tapi saya rasa saya bukan di makom itu. Makasih banyak atas baik sangkanya. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus dilakukan istri apabila suami melarang istri untuk mengikuti kajian, halaqah-halaqah tahsin dan lain sebagainya karena sang istri masih keteteran mengerjakan kerjaan rumah. Suami menyuruh istri untuk fokus terhadap kerjaan rumah saja karena katanya itu kewajiban istri yang paling penting dan utama. Saat ini istri mempunyai bayi dan suami tidak mau memberikan ART dengan alasan nanti istri jadi manja, keenakan dan lainnya. Juga karena suami tidak suka ada orang asing di rumah, tidak suka kerjaan rumah di kerjaan orang lain. Ketika istri cuma menjelaskan bahwa menuntut ilmu juga wajib, suami mengatakan kerjaan rumah lebih wajib. Masya Allah ya. Dan suami ini sudah ngaji. Memang istri mengakui kalau kerjaan rumah sering tidak ke-handle, rumah suka berantakan karena masih kerepotan ngurus bayi, dan istri belum terlalu pintar mengurus rumah karena dari lahir sampai menikah selalu ada ART dan terbiasa diurusin. Apa yang harus dilakukan istri, terutama kesulitan ikut kajian Riyadhus Shalihin yang pagi karena pagi harus menyusui bayi, bayi sudah bangun dan harus membuatkan sarapan untuk bayi dan suami. Apakah istri off kajian dulu sampai bisa meyakinkan suami kalau istri bisa handle kerjaan rumah sambil kajian? Dan bagaimana cara menjelaskan ke suami kalau istri itu butuh ilmu agama untuk menjadi charger? Karena kalau tidak kajian dan hanya mengurus rumah sangat gampang untuk futur. Kata suami nanti aja nuntut ilmunya ketika anak sudah besar. Lama banget ya ketika anak udah besar. Berarti berapa belas tahun lagi? Besar loh ini loh. Kalau ketika anak udah disapi mungkin masih, ketika besar berarti 14 tahun lagi. Insya Allah sih Riyadhus Shalihin udah khatam ya, semoga ya semoga ya 14 tahun lagi semoga udah khatam insya Allah. Kalau tuh makanya itu kalau anaknya cuma satu. Kalau bisa punya anak lagi udah, kita habis Riyadhus Shalihin kita pindah buku lagi, belum selesai juga nih. Ya tapi itu kan masih lama sekali Ustadz. Iya setuju. Terutama suami saya ingin memiliki banyak anak, tuh kan benar. Pengen banyak. Kalau begitu masa nunggu 10 tahun lagi? Belum tuh 10 tahun ya kalau banyak anak. Saya jadi 30 tahun lagi. Masa saya harus nunggu tua? Ya. Kan terlalu telat. Setuju saya. Saya sangat butuh charger keimanan, dan Ustaz pernah menjelaskan apabila suami mampu maka ART adalah hak istri. Bagaimana cara menjelaskan ke suami tentang hak kita? Bagaimana ya caranya mengatur waktu mengurus rumah, anak, suami sambil terus kajian setiap hari Ustaz? Tolong doakan semoga Allah memperbaiki kondisi saya Ustaz, memperbaiki hati, amal, ibadah saya, semoga bisa menjadi hamba yang taat sekaligus istri yang tetap berbakti. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, makasih. Memang secara fikih ya, memang dijelaskan para ulama fikih diantaranya Hanabilah dan lain-lain, bahwa kalau istri itu terbiasa dengan ART dan suami mampu, maka hendaknya suami menyediakan ART buat istri. Itu poin. Namun ada namunnya nih, ada namunnya. Melihat dari kecil selalu dilayani istri ini, kalau seperti ini rasanya kebijakan suami perlu kita
respon dengan bijak loh bagi penanya, dan lihat sisi positifnya. Kebijakan nggak pakai RT ya, karena itu yang itu insya Allah kalau kita ikhlas dan jujur, itu yang akan memperbaiki kualitas kita sebagai wanita, akan lebih membuat kita matang, membuat kita mandiri, dan membuat kita lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang butuh proses, Itu poin yang kedua. Perlu di list dan dievaluasi. Artinya kalau misalnya kalau tadi kan rumah terbengkalai karena kita ikut kajian dan tahsin tadi ya. Kalau yang dimaksud kajian dan tahsin itu misalnya tadi kan penanya menyebutkan Riyadhus Shalihin. Kalau maksud kajian dan halaqah tahsin tadi maksudnya adalah misalnya Riyadhus Shalihin dan satu halaqah tahsin, dan secara umum setahu saya di banyak tempat halaqah tahsin itu nggak setiap hari, tapi anggap aja setiap hari lah. Seharusnya dengan taufik Allah saat menghandle suami dan satu anak itu bukan kendala, harusnya ya, dengan taufik Allah ya. Kalau kajiannya cuma Riyadhus Shalihin yang tadi disebutkan dan satu halaqah tahsin misalnya setiap hari, kita nggak bilang seminggu 2 kali, setiap hari deh halaqah tahsin. Apalagi kalau halaqah tahsinnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, harusnya bukan isu. Riyadhus Shalihin kan mentok-mentok cuma sejam, bahkan mayoritasnya nggak sampai sejam hadirin. Cuman memang tantangan Riyadhus Shalihin di pagi hari gitu loh, rush hour gitu ya. Tapi itu kan ada harga ada barang. Memang ujiannya di pagi hari, tapi keberkahannya kan juga besar. Buri kali ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi. Dan untuk jadi pembuka hari itu ayat dan hadis dalam Riyadhus Shalihin itu sangat menginspirasi banget sih. Itu booster iman tuh di pagi hari gitu loh hadirin. Nah jadi berarti ada kelalaian nih gitu loh, ada kelalaian. Dan beliau kan juga sempat menyampaikan memang aku tuh seringkali nggak kehandle gitu, karena banyak kasus untuk sekedar penyemangat ya, bukan membanding-bandingkan, enggak, tapi mengkomparasikan. Sama aja dong. Sama aja, enggak, maksudnya untuk penyemangat. Saya tuh tahu ada banyak ibu-ibu tuh yang anaknya ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 7, masih kecil-kecil usaha sekolah, itu bisa dan rumah masih bersih alhamdulillah gitu lah. Karena Allah kasih 24 jam, kajian cuman nggak sampai sejam. Terus halaqah tahsin berapa sih, paling sejam 2 jam ya, itu pun sejam 2 jam karena banyak sama yang lain. Kalau sendiri giliran kita cuma beberapa menit bisa. Jadi coba buktikan ke suami ini, jadi jangan off dulu. Kalau off tadi sampai tua kita gitu, sampai nenek-nenek malah. Kalau 1, kalau 4 anak sampai pada besar semua ya nggak ngaji kita hadirin. Jadi dan nggak ada ilmu itu berhenti. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama doa sama Allah, doa nih sama Allah. Terus yang kedua cari keberkahan waktu. Yang kita butuhkan ini keberkahan, dan salah satu keberkahan waktu itu ibadah malam penting, dan kejujuran, keikhlasan, dan jangan nuntut hak gitu, jangan. Nah itu bisa mengurangi keberkahan. Terus yang berikutnya yang harus dilakukan adalah buktikan sama suami bahwa semua ke handle,
Baru yang berikutnya, keluarkan jurus-jurus maut rayuan wanita ke laki-laki. Gitu hadirin. Itu penting nih. Kadang-kadang kita nih sebagai istri kehilangan sisi itu karena merasa udah suami istri. Rayu udah suami itu. Rayu. Rayu hadirin. Dengan segala kemampuan yang kita punya. Bukan berantem, jangan rayu. Rayu. Itu penting. Pokoknya suami jangan dilawan, tapi dirayu. Jurus-jurus maut itu dikeluarin dong, gitu. Gitu. Itu penting. Dan enaknya ngerayu suami kan bebas, sebebas-bebasnya. Mau pakai sambil roll ke depan kek, mau sambil roll ke belakang kek, mau sambil salto, mau sambil kayang, mau sambil, pokoknya bebas lah, hadirin lah. Pokoknya pintar-pintarnya aja. Mau sambil gelantungan, terserah lah, hadirin. Nah ini kita lupa. Terus gunakan salah satu senjata ampuh wanita ngadepin suami, air mata. Nah, itu penting hadirin. Banyak-banyakin ngupas bawang lah sebelum itu. Gitu, Masya Allah. Biar lebih syahdu. Loh beneran, ini serius, ini kan saya lagi bicara kelemahan laki-laki gitu. Jadi harus begitu hadirin. Dan ini kan kita bukan mau minta tas baru, bukan mau minta barang fancy, enggak, kita cuma minta kajian dan suami udah ngaji. Jadi jangan adu debat. Ini wajib, beb. Ini juga lebih wajib. Udah, kita nggak, suami kalau udah ngotot-ngototan kita nggak pernah menang lah. Kecuali suami kita baik banget gitu. Nggak ada ceritanya laki-laki bisa ditundukkan seperti itu. Kecuali kalau laki-lakinya ngalah. Dan bersyukurlah kalau punya suami kayak begitu. Jangan pakai cara begitu. Cara pakai lemah lembut gitu lah. Penting sekali. Ada seorang ulama, dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam Siyar. Jadi yang saya kasih yang nasihat saya tadi itu tuh, ini nih kehidupan para ulama, ibu-ibu sekalian, bukan nasihat-nasihat dari benak saya, bukan. Al-Imam Al-Dhahabi dalam Siyar itu menceritakan bahwa murid-muridnya, ada sebagian murid Abdul Razak As-San'ani itu buat masalah gitu loh, yang membuat gurunya tuh marah. Gurunya marah. Al-Imam San'ani marah. Dan di ban gitu loh. Diliburkan kajian 1 bulan. Bingung nih murid-muridnya hadirin. Gimana nih? Guru kita marah nih sama kita. Masa kita nggak ngaji 1 bulan gitu? Penuntut ilmu sejati kan rugi gitu loh, nggak ngaji 1 bulan. Beda dulu kita waktu sekolah, seneng kita kalau diliburin 1 bulan. Alhamdulillah libur 1 bulan. Tapi kalau penuntut ilmu sejati itu rugi. Dan nggak pantang menyerah, cari lagi gimana caranya nih. Oh, masuk via tetangga nih. Masuk via tetangganya. Ditolak sama Imam San'ani. Wah, ditolak nih. Masuk lewat siapa lagi ya? Biar guru kita luluh. Oh, masuk lewat sahabat-sahabat guru kita. Lobby sahabat-sahabatnya. Ditolak juga sama Imam San'ani. Akhirnya mereka punya ide. Kita masuk via istri beliau. Masuk via istri. Gitu loh.
Oh, pinter mereka, istri beliau dikasih hadiah gitu. Terus mereka tolong dong bantuin, kita nih pengen belajar gitu kira-kira ya, sambil mohon gitu. Besoknya hadirin, besoknya ada pengumuman bahwa kajian kembali diadakan. Oke, bayangkan, masuk via istri, kajian langsung diselenggarakan gitu. Tapi murid-muridnya itu saking cepetnya gitu kan, mentok sana mentok sini mentok sana, kaget. So apa, murid-muridnya kok cepat banget ya kalau masuk via istri gitu loh. Apa kata Al-Imam Sun'ani? Kata beliau, simak baik-baik, alaysa syafi' alladhi yatika mu'tazira mithlu syafi' mithla syafi' alladhi yatika uryana. Kata Imam Sun'ani, berbedalah antara pelobi yang melobi Anda dengan pakaian lengkap dengan pelobi yang melobi Anda tanpa busana. Gitu, luar biasa. Itu menunjukkan istri-istri ulama tuh ngerti cara merayu, hadirin. Gitu. Jadi kalau ngerayu suami jangan pakai mukena. Halo, ini mau sholat apa mau ngerayu sih? Pakai mukena lengkap, ya diajak takbiratul ihram sama suami. Ini bukti, ini ada di buku-buku para ulama. Jadi wanita di istrinya perempuan tuh ngerti bagaimana harus bersikap. Kita ribut terus habis ngaji gitu loh. Kita habis ikut kajian, habis hijrah berantem terus sama perang dalil. Aduh, nah nggak usah perang dalil sama suami lah, hadirin. Ini pinter cara merayu gitu loh. Itu hadirin sekalian lah. Kalau tadi kan perang hukum, ini tuh wajib, beb. Ini lebih wajib. Wah, skakmat udah selesai. Jangan pakai cara-cara begitulah. Itu ya hadirin. Udah, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Jadi ulama tuh banyak hikmah ternyata, hadirin. Dan lihat bahasanya para ulama tuh sopan gitu loh, hadirin. Baik gitu, berkelas gitu. Tapi menjelaskan, mengedukasi gitu. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat.